Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang sangat mendasar dan penting nih. Tentang apa tuh? Tentang bagaimana kondisi pikiran kita, ya kesehatan mental kita itu ternyata punya kaitan yang luar biasa erat sama seberapa kuat ingatan kita bekerja. Iya. Ini koneksi yang sering banget terlewatkan memang. Betul kan? Kita terbiasa misahin gitu, mana masalah perasaan, mana masalah otak. Padahal sumber yang kita bedah kali ini nunjukin kalau keduanya itu, ya, dua sisi dari koin yang sama aja. Nggak bisa dipisah. Oke, menarik. Mari kita langsung masuk aja ya. Sumber utama kita ini bab 11 dari buku Memory Rescue. Nah, bab ini fokus ke huruf M dalam kerangka Bright Minds. Yang M itu mental health, kesehatan mental kan? Persis. Jadi, misi kita kali ini adalah memahami secara mendalam gitu, gimana sih kondisi kayak depresi, stres yang nggak kekontrol, ADHD, terus tantangan mental lainnya, itu bisa secara nyata banget mempengaruhi kemampuan otak kita buat mengingat. Dan yang nggak kalah penting nih, kita juga bakal gali apa aja langkah praktis yang bisa kita ambil buat memperbarui pikiran. Itu frasa kunci dari bab ini kan? Iya, betul. Demi ingatan yang lebih baik tentunya. Dan ini bukan sekedar angan-angan kosong loh, tapi didukung pemahaman biologis yang kuat. Saya suka deh istilah memperbarui pikiran itu. Rasanya kok penuh harapan gitu. Memang. Dan yang menarik ya, konsep ini tuh punya akar yang dalam sebenarnya. Bab ini dibuka dengan kutipan dari Roma 12:2 Oh ya? Isinya tentang apa? tentang berubah oleh pembaharuan budimu. Nah ini tuh bukan cuma nasihat spiritual kuno, tapi relevan banget sama ilmu saraf modern. Maksudnya? Khususnya konsep neuroplastisitas. Pemahaman bahwa otak kita itu secara fisik bisa berubah, bisa bentuk koneksi baru sebagai respons terhadap pengalaman, pembelajaran, dan nah ini penting, pola pikir kita. Wow. Jadi memperbarui pikiran itu secara harfiah bisa mengubah struktur dan fungsi otak kita. Gitu. Wah, itu koneksi yang kuat banget ya antara kebijaksanaan kuno sama sains modern. Oke, biar lebih kebayang nih, kita mulai aja deh dengan kisah nyata yang menggugah banget dari bab ini. Kisah seorang pria namanya David. Oke? Ini benar-benar membuka mata soal betapa rumitnya hubungan pikiran sama otak. David ini seorang pastor. Usianya 62 tahun dan dia didiagnosis kena penyakit Alzheimer. Waduh, itu diagnosis yang pasti berat banget ya buat dia dan keluarga. Gejala Alzheimer kan biasanya progresif dan dampaknya signifikan. Tepat sekali, gejalanya pun kelihatannya klasik gitu di awal. David jadi lebih narik diri, hilang minat sama hal-hal yang dulu dia suka, dan yang paling bikin khawatir, dia ngalamin kebingungan yang makin parah. Ironisnya nih, kebingungannya malah makin buruk setelah dokter kasih dia obat yang biasa diresepin buat Alzheimer. Loh, itu kan aneh. Obat seharusnya bantu, bukan malah memperburuk secepat itu. Tanda bahaya itu. Benar banget. Ini akhirnya bikin keluarganya cari opini kedua. Mereka lakuin evaluasi lebih lanjut, termasuk pemindaian otak yang namanya SPECT. Nah, disinilah bagian yang sangat menariknya. SPECT itu beda ya sama MRI biasa. Beda. SPECT ini bisa nunjukin tingkat aktivitas di berbagai area otak dengan lihat aliran darahnya. Dan hasil SPECT David ini nunjukin pola yang nggak khas buat Alzheimer. Oh, jadi dari situ ketahuan kalau ada sesuatu yang lain gitu? Persis. Diagnosisnya ternyata keliru. David itu nggak kena Alzheimer. Dia ngalamin kondisi yang namanya pseudodemensia. Pseudodemensia. Apa itu? Itu istilah buat kondisi di mana gejala depresi berat seseorang itu saking parahnya, jadi mirip banget sama gejala demensia. Masalah memori, bingung, nalik diri dari sosial. Wah, mirip sekali ya. Banget. Selain depresi berat, ditemuin juga masalah medis lain. Kadar hormon tiroidnya rendah, testosteronnya rendah, gula darahnya tinggi. Wah, semua ini kan faktor yang bisa ganggu fungsi otak. Kompleks ya masalahnya. Dan yang cukup signifikan, dia ternyata minum kombinasi beberapa obat psikiatri, termasuk Xanax, yang dalam kasus dia malah jadi toksik dan memperburuk fungsi kognitifnya. Nah, kisah David ini jadi ilustrasi sempurna. Kenapa diagnosis yang tepat itu krusial banget. Pseudodemensia akibat depresi berat, kan penanganannya beda total sama Alzheimer. Jelas beda ya? Kalau kita terus ngobatin depresinya seolah-olah itu Alzheimer, ya nggak bakal kena akar masalahnya. Malah, kayak David tadi, pengobatan yang salah bisa bikin makin parah. Terutama dengan obat kayak Xanax itu ya? Betul.
Xanax itu kan masuk golongan obat benzodiazepin. Sumber kita ini secara eksplisit nyebutin kalau golongan obat ini memang diketahui bisa ganggu fungsi memori. Oh begitu. Apalagi kalau dipakai jangka panjang atau pada orang yang rentan kayak lansia. Ini bukan berarti semua obat psikiatri jelek ya, tentu enggak. Banyak yang sangat membantu kok. Tapi penggunaannya harus hati-hati gitu ya? Iya, dosisnya harus tepat, selalu dalam pengawasan medis, dan harus pertimbangin potensi efek sampingnya ke kognisi. Itu penjelasan yang penting banget. Terus, gimana akhir ceritanya David? Bisa pulih nggak dia setelah diagnosisnya benar? Nah, ini bagian terbaiknya nih. Yang kasih harapan. Setelah diagnosisnya diubah, pendekatannya dirombak total. Pakai prinsip-prinsip dari kerangka Bright Minds itu. Jadi nggak cuma fokus ke satu gejala ya? Betul. Ngelihat David secara menyeluruh. Depresinya ditangani serius. Ketidakseimbangan hormonnya, tiroid sama testosteron, dikoreksi. Gula darahnya dikendaliin lewat diet dan gaya hidup. Terus, dukungan keluarga dimobilisasi. Dan yang penting, regimen obat psikiatrinya ditinjau ulang dan disesuaikan biar ngurangin efek toksiknya. Wah, pendekatannya komprehensif banget ya. Hasilnya gimana? Hasilnya luar biasa. David itu berangsur pulih. Fungsi kognitifnya membaik secara signifikan. Serius? Sampai sejauh apa? Dia bisa aktif lagi, bahkan bisa ngajar seminar lagi. Sesuatu yang gak kebayang pas dia masih didiagnosis Alzheimer. Kisah David ini jadi bukti nyata kalau masalah memori yang parah sekalipun itu nggak selalu berarti vonis penyakit neurodegeneratif permanen. Kadang akarnya di kesehatan mental dan faktor lain yang bisa diobati ya. Persis, kadang akarnya ada di situ. Kisah David ini langsung bawa kita ke inti pembahasan bab 11 ini ya. Kesehatan mental Anda itu bukan sesuatu yang kepisah dari kesehatan otak dan memori Anda. Keduanya itu nyambung erat banget. Sumber kita sangat menekankan poin ini memang. Gangguan kayak depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, PTSD, ADHD, bahkan stres kronis yang dibiarin aja gitu, semuanya secara signifikan ningkatin resiko seseorang ngalamin masalah memori. Dan dampaknya lebih luas loh dari sekedar memori. Kondisi kesehatan mental ini seringkali jalan bareng sama peningkatan peradangan sistemik di tubuh. Inflamasi gitu ya. Iya, inflamasi ini kayak api kecil yang nyala terus dan bisa ngerusak berbagai jaringan, termasuk otak. Selain itu, ada kaitan juga sama masalah pembuluh darah, vaskular, dan gangguan sistem imun. Jadi ini benar-benar ngaruh ke kesehatan secara keseluruhan. Ada satu fakta di bab ini yang terus terang bikin saya kaget gitu. Disebutin kalau rata-rata orang dengan masalah kesehatan mental serius itu meninggal sekitar 10 tahun lebih awal dibanding populasi umum. Itu angka yang signifikan sekali. Menunjukkan betapa seriusnya dampak kesehatan mental ke umur panjang dan kualitas hidup. Ngeri juga ya. Secara biologis, kita bisa lihat jejaknya di otak. Misalnya, pada depresi, sering kelihatan ada penurunan aktivitas di lobus frontal, khususnya korteks prefrontal. Itu bagian otak buat apa? Memori kerja, kontrol impuls, semacam CEO buat otak kita lah. Kalau area ini kurang aktif, ya banyak fungsi kognitif yang keganggu. Gimana kalau ADHD? Bab ini juga nyorot itu secara khusus kan? Iya, ADHD ini menarik karena gejala intinya susah fokus, gampang kedistraksi, impulsif, kadang hiperaktif, susah ngatur diri, itu bikin penderitanya lebih rentan kena faktor risiko lain yang juga ngerusak memori. Kayak efek domino gitu. Contohnya gimana tuh? Misalnya, orang dengan ADHD mungkin resikonya lebih tinggi buat kena cedera kepala, karena impulsif kan? Atau jadi obesitas, karena susah ngerencanain makan, atau impulsive eating, atau kena depresi atau cemas sekunder, atau malah nyalahgunain zat buat self-medicate. Wah, banyak ya. Nah, semua faktor ini cedera kepala, obesitas, depresi, zat adiktif, itu kan faktor resiko independen buat masalah memori dan demensia nantinya. Terus, ada nggak kaitan langsung antara ADHD itu sendiri sama risiko demensia di kemudian hari? Sumber kita nginggung ada penelitian yang lagi ngeksplorasi potensi kaitan ini. Secara spesifik, disebutin kemungkinan hubungan antara ADHD sama peningkatan resiko demensia Lewy body dan penyakit Parkinson. Oh ya, kenapa bisa terkait? Kedua kondisi neurodegeneratif ini kan melibatkan gangguan pada jalur dopamin di otak. Dopamin itu neurotransmitter yang juga perannya penting dalam gejala ADHD, terutama soal perhatian dan motivasi. Jadi nyambung ya? Walaupun penelitiannya masih terus berkembang, ini makin negasin pentingnya diagnosis dan penanganan ADHD yang tepat. Bukan cuma buat ningkatin kualitas hidup sekarang, tapi juga sebagai strategi potensial buat ngelindungin kesehatan otak jangka panjang.
Ini jadi nyambung ke dilema klinis yang sering muncul ya, dan dibahas juga di bab ini. Bedain antara depresi berat yang bisa bikin pseudodemensia tadi, sama demensia beneran, kayak Alzheimer. Gejalanya kan bisa mirip banget di permukaan. Betul sekali. Dan ngebedainnya itu langkah krusial karena, kayak kasus David tadi, arah penanganan dan prognosisnya beda jauh. Ini salah satu tantangan diagnostik terbesar loh dalam praktik klinis, apalagi pada lansia. Bab ini ngasih semacam tabel perbandingan gejala gitu ya, buat bantu bedain. Misalnya disebutin kalau orang dengan depresi itu biasanya lebih sadar sama masalah memorinya dan ngerasa keganggu banget. Mereka mungkin sering ngeluh soal ingatan mereka ya. Iya, sebaliknya penderita demensia awal seringkali kurang sadar atau malah cenderung nyangkar dan nutupin kesulitannya. Anosognosia istilahnya. Perbedaan lain yang sering dilihat itu onset atau mulainya gejala. Depresi seringnya punya onset yang lebih jelas waktunya. Mungkin bisa dikaitin sama kejadian hidup tertentu atau pemicu stres. Sementara demensia? Demensia, terutama Alzheimer, biasanya berkembang pelan banget dan bertahap. Seringkali nggak ada titik awal yang jelas gitu. Terus pola gejalanya gimana? Ada bedanya juga. Kalau depresi, tingkat keparahan gejala kognitifnya bisa naik turun. Kadang lebih baik, kadang lebih buruk, seringnya sejalan sama perubahan mood. Kalau demensia, penurunan kognitifnya cenderung lebih konsisten dan progresif terus dari waktu ke waktu. Ada satu lagi petunjuk menarik yang disebutin soal respons pas ditanya soal memori. Oh iya, gimana tuh? Orang depresi mungkin lebih sering jawab, saya nggak tahu, atau nunjukin sedikit usaha aja. Sementara penderita demensia mungkin usaha keras buat jawab, tapi malah ngasih jawaban yang salah atau nyaris bener, nirmis gitu. Tentunya ini bukan aturan baku ya, tapi lebih ke panduan gitu kan? Tepat. Ini panduan klinis. Diagnosis definitif sering butuh pemeriksaan menyeluruh, riwayat pasien yang detail dari keluarga, tes neuropsikologi, dan kadang dibantu teknologi pencitraan otak, kayak SPECT atau QEEG. QEEG itu apa lagi? Quantitative Electroencephalogram. Itu kayak EEG biasa, tapi dianalisis secara kuantitatif buat lihat pola aktivitas listrik otak. Tapi tetap sih, pemahaman dokter soal nuansa gejala klinis ini yang jadi kunci utama. Pembedaan ini vital banget buat nentuin strategi penanganan paling efektif dan ngasih harapan serta dukungan yang realistis buat pasien dan keluarga. Oke, kita udah bahas masalahnya, kompleksitasnya, pentingnya diagnosis yang tepat. Sekarang kita pindah ke bagian yang paling memberdayakan nih, solusi. Apa sih yang bisa kita lakuin berdasarkan bab 11 ini buat jaga kesehatan mental kita dan hasilnya ngelindungin memori kita? Pesan utama yang paling ditekankan itu, jangan pernah abaikan gejala kesehatan mental. Penanganan dini itu kuncinya. Jadi kalau udah ngerasa ada yang nggak beres, mending langsung cari bantuan ya? Ya, entah itu perasaan sedih yang nggak hilang-hilang, cemas yang bikin nggak bisa ngapa-ngapain, susah fokus yang ganggu kerjaan, atau perubahan mood drastis, cari bantuan profesional itu langkah pertama paling penting. Jangan nunggu sampai parah. Sumber kita ini kayaknya nyaranin pendekatan bertahap gitu ya. Prioritasin yang alami dulu kalau bisa. Bener. Bab ini nyaranin buat mulai dengan intervensi gaya hidup dan pendekatan alami yang udah terbukti efektif. Ini termasuk Apa aja tuh? perubahan pola makan, fokus ke makanan utuh, kaya nutrisi, antiinflamasi, nanti kita bahas dikit lagi deh. Terus, olahraga teratur, aktivitas fisik bagus banget buat mood dan fungsi otak. Suplemen juga disebut ya? Iya, suplementasi. Khususnya disebut pentingnya asam lemak omega-3, terutama EPA dan DHA. Ini bukan vitamin biasa loh, tapi komponen struktural penting buat otak, punya efek antiinflamasi dan dukung mood. Magnesium sama safron juga disebut potensial bantu mood. Selain itu, Teknik relaksasi dan meditasi, ini cara efektif buat kelola stres. Lalu, terapi bicara, khususnya terapi perilaku kognitif atau CBT. CBT itu gimana? CBT itu jenis terapi terstruktur yang bantu kita ngenalin, nantang, sama ngubah pola pikir dan perilaku negatif atau yang nggak ngebantu. Sangat direkomendasikan ini. Tapi ditekankan juga kan kalau obat-obatan tetap punya peran penting? Tentu saja, sumber ini jelas banget bilang, walaupun pendekatan alami itu fondasi yang bagus, obat antidepresan atau obat psikiatri lain bisa jadi sangat diperlukan dan efektif. Terutama untuk kasus berat ya? Iya, terutama kasus yang lebih berat, atau kalau pendekatan lain belum cukup berhasil. Kuncinya itu pendekatan yang seimbang dan personal.
Seringnya kombinasi dari beberapa strategi ini dan pastinya di bawah panduan profesional kesehatan. Bab ini juga ngasih daftar 25 tips praktis buat memperbarui pikiran. Nggak mungkin kita bahas semua sih, tapi coba kita pilih beberapa yang paling menarik dan bisa langsung dicoba. Salah satunya konsep membunuh semut atau ANTs, Automatic Negative Thoughts. Hahaha, iya, semut di kepala ini emang bisa ganggu banget. Semut apaan tuh? ANTS, atau pikiran negatif otomatis, itu pikiran-pikiran pesimis, kritis, atau cemas yang sering muncul gitu aja di benak kita, hampir tanpa sadar. Misalnya, pas bikin salah dikit, pikiran otomatisnya, emang aku bodoh, atau nggak pernah bener deh ngerjain apa-apa. Terus gimana cara bunuh semutnya? Kuncinya, pertama, sadari kapan semut ini muncul. Kedua, tantang pikiran itu. Bener nggak sih 100%? Ada bukti sebaliknya nggak? Ketiga, secara sadar, ganti sama pikiran yang lebih realistis dan suportif. Misalnya, ganti aku emang bodoh, jadi aku bikin kesalahan, tapi aku bisa belajar dari sini. Ini butuh latihan, tapi efektif banget buat ngubah pola pikir negatif. Di otot mental ya. Tips lain yang saya catat nih, meditasi kasih sayang atau Loving Kindness Meditation atau LKM. Katanya ini cara terbukti ilmiah buat ningkatin mood dan bahkan memori. Bisa dijelasin dikit nggak cara kerjanya? LKM ini unik ya. Tujuannya bukan cuma nenangin pikiran, tapi secara aktif numbuhin perasaan positif kayak kehangatan, kebaikan, ulas asih. Caranya gimana? Prosesnya biasanya dimulai dengan fokusin perasaan ini ke diri sendiri dulu. Duduk tenang, terus ulang dalam hati kalimat kayak, semoga saya berbahagia, semoga saya sehat, semoga saya hidup damai, semoga saya bebas dari penderitaan. Gitu. Terus? Setelah ngerasain kehangatan itu buat diri sendiri, pelan-pelan perluas fokusnya ke orang yang kita cintai. Terus ke orang netral, misalnya kasir toko. Terus ke orang yang bikin kita ngerasa sulit. Dan akhirnya ke semua makhluk tanpa kecuali. Wah, kedengerannya kuat ya. Manfaatnya atas secara ilmiah. Penelitian nunjukin LKM ini secara konsisten bisa ningkatin emosi positif, nurunin emosi negatif, ngurangin gejala depresi dan cemas, bahkan ningkatin rasa keterhubungan sosial. Yang lebih keren lagi, ada bukti LKM bisa hasilin perubahan terukur di otak, terutama di area terkait empati, regulasi emosi, sama perhatian. Jadi bukan cuma merasa baik sesaat ya? Bukan, ini bener-bener ngelatih otak biar lebih positif dan tangguh. Menarik banget. Tips lain yang lebih simpel mungkin, kayak membiasakan bersyukur tiap hari. Nah, iya. Ini mungkin salah satu intervensi paling gampang, tapi dampaknya gede. Sumber ini nyaranin buat luangin waktu tiap hari, mungkin sebelum tidur, buat nulis atau sekedar mikirin 3 hal yang kita syukuri hari itu, sekecil apapun. Efeknya apa tuh? Latihan simpel ini terbukti ilmiah bisa ningkatin kebahagiaan, optimisme, sama ngurangin gejala depresi. Kayak ngelatih otak kita buat ngeskan hal-hal baik dalam hidup, nggak cuma fokus ke masalah melulu. Dan terakhir nih, pentingnya koneksi sosial yang positif sama alam. Betul banget. Kita kan makhluk sosial ya. Isolasi itu racun buat kesehatan mental. Nyambung sama orang-orang suportif dan positif itu bisa jadi penyangga stres yang kuat. Sebaliknya, lingkungan negatif bisa nular ya. Bisa banget. Lingkungan sosial yang toksik atau penuh negativitas itu bisa nular. Selain itu, luangin waktu di alam, entah taman kota, hutan, pantai, itu terbukti punya efek nenangin sistem saraf, ngurangin hormon stres kortisol, dan ningkatin kejernihan mental. Ini semua bagian dari nyiptain lingkungan internal dan eksternal yang dukung kesehatan pikiran. Dan tentu saja nutrisi. Tadi udah disinggung omega 3, tapi bab ini nekenin lagi ya hubungan makanan sama mood. Ditekenin banget, otak kita itu organ yang rakus nutrisi. Omega 3, EPA, dan DHA itu krusial karena jadi bahan baku membran sel otak dan bantu kendaliin peradangan. Magnesium penting buat relaksasi saraf dan produksi energi. Saffron disebut punya efek mirip antidepresan ringan. Jadi intinya makan makanan sehat gitu ya? Secara umum ya, pola makan kayak sayur warna-warni, buah, ikan berlemak, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, makanan padat nutrisi, dan antioksidan itu bakal dukung kesehatan mental. Sebaliknya, makanan tinggi gula, lemak trans, makanan olahan, itu malah bisa micu peradangan, ganggu keseimbangan gula darah, dan secara negatif ngaruh ke mood serta fungsi kognitif. Jadi benar ya, apa yang kita makan itu bisa ngasih makan atau ngeracunin pikiran kita? Persis, apa yang masuk mulut itu ngaruh banget ke pikiran.
Jelas banget ya benang merahnya dari semua pembahasan ini, ngerawat kesehatan mental kita itu bukan kemewahan, tapi keharusan kalau kita mau jaga kesehatan otak dan ketajaman memori. Keduanya itu satu paket, nggak bisa dipisah. Tepat sekali. Dan kisah David di awal tadi ngasih pesan harapan yang kuat banget. Masalah memori yang kelihatannya ngeri banget, yang bahkan disalahartikan sebagai Alzheimer, ternyata bisa berakar dari masalah kesehatan mental yang kalau pendekatannya tepat dan komprehensif, bisa diobati dan bahkan dipulihkan. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Artinya Anda punya andil besar dalam kesehatan otak Anda lewat cara Anda ngelola kesehatan mental. Pilihan yang Anda buat tiap hari mulai dari makanan, olahraga, cara mikir, sampai keberanian cari bantuan pas butuh, semuanya itu kontribusi ke kemampuan Anda buat memperbarui pikiran dan jaga ingatan tetap tajam. Nah, ini ngantar kita ke sebuah pemikiran penutup nih, buat direnungkan. Mengingat betapa miripnya ya gejala depresi berat David sama demensia, ini munculin pertanyaan reflektif. Seberapa sering sih tantangan memori atau kabut otak yang mungkin Anda alami, atau yang Anda lihat di orang terdekat, itu sebenarnya akarnya ada di isu kesehatan mental, yang belum sepenuhnya disadari atau ditangani. Dan kalau ada kemungkinan kayak gitu, apa sih satu langkah kecil pertama yang bisa Anda ambil hari ini juga? Mungkin nyoba latihan syukur semenit aja, nantang satu semut negatif yang muncul, atau sekedar cari info lebih lanjut soal meditasi kasih sayang tadi. Satu langkah kecil buat mulai proses memperbarui pikiran ya. Iya, buat mulai proses memperbarui pikiran Anda demi ingatan yang lebih baik dan kesehatan mental yang lebih tangguh di masa depan. Sebuah pertanyaan penting untuk kita bawa pulang dan renungkan bersama ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.